Untuk pertemuan yang ke-12 kita akan membahas mengenai adopsi dan inovasi. Nah, diawali dari pengertian adopsi maupun inovasi. Mungkin kita sudah memahami atau mengetahui apa arti dari adopsi. Adopsi sendiri yang kita ketahui adalah mencoba menerapkan sesuatu hal yang baru. Nah, dalam konteks penyuluhan pertanian atau penyuluhan di lingkungan perkebunan, adopsi juga diterapkan dalam proses suatu penyuluhan. Nah, diartikan bahwa adopsi ini adalah sebuah proses perubahan perilaku, baik yang berupa pengetahuan, kemudian sikap, ataupun keterampilan pada diri seseorang setelah dia menerima sebuah inovasi yang disampaikan penyuluh kepada masyarakat sasarannya. Nah, dalam konteks lingkungan perkebunan, penyuluh ini adalah seorang asisten kebun. Kemudian masyarakat sasaran ini adalah karyawan yang bekerja di lingkungan perkebunan ataupun masyarakat yang mereka tinggal di sekitar lingkungan perkebunan. Nah, penerimaan yang dimaksud dalam pengertian adopsi ini mengandung arti tidak sekedar dia tahu, tetapi dia benar-benar bisa melaksanakannya atau menerapkannya dengan benar, serta dia bisa menghayati dalam kehidupan dan usaha pertaniannya. Artinya ini sudah menjadi budaya kerja mereka, seperti itu. Nah, adopsi ini adalah sebuah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya suatu ide baru atau teknologi baru sebagai cara bertindak yang paling baik. Nah, keputusan inovasi tadi merupakan sebuah proses mental sejak seseorang dia mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau kemudian dia menolaknya. Kemudian dia mempertahankan bahwasannya mereka akan terus menerimanya atau mereka akan benar-benar menolaknya. Nah, keputusan inovasi merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang khas, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tahapan adopsi sendiri ada 5 tahap, ya. 5 tahap. Yang paling pertama adalah tahap kesadaran atau awareness, yang kedua tahap interest atau keinginan, yang ketiga tahap evaluasi atau penilaian, yang keempat tahap mencoba atau trial, yang kelima tahap adopsi atau adoption. Nah, jadi pada awalnya seseorang mengadopsi sesuatu, yang paling penting adalah mereka sadar. Mereka sadar akan suatu inovasi yang baru. Pada tahap kesadaran ini, seorang karyawan di lingkungan perkebunan ataupun seorang petani yang menjalankan usaha budidaya pertanian mulai sadar tentang adanya sesuatu yang baru. Dia mulai terbuka wawasannya akan perkembangan dunia luar, akan perkembangan teknologi, dan kemudian dia sadar apa yang sudah ada di lingkungannya dia, di usaha perkebunannya dia, usaha budidaya pertaniannya, dengan apa yang belum ada di dalam usaha pertanian dia. Nah, ketika dia sudah memasuki tahap sadar, dia mulai muncul keinginan atau minat, ya, atau interest tadi. Ketika dia sudah memasuki tahap keinginan atau tahap minat tadi, itu ditandai ketika seorang karyawan tadi atau seorang petani tadi mulai mencari tentang keterangan-keterangan tentang hal-hal yang baru tadi, tentang teknologi yang baru tadi. Karena dia ingin mengetahui bagaimana sih pelaksanaannya dan bagaimana sih kalau misalkan dia menerapkan di lingkungan perkebunan. Jadi sudah ada minat. Jadi dia mencari keterangannya. Seperti itu. Nah, ketika dia sudah minat, dia sudah punya keinginan untuk menerapkan inovasi tadi, dia mulai masuk ke tahapan penilaian, gitu. Nah, tahapan penilaian itu dilaksanakan ketika dia sudah mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperolehnya, ya. Mulai dari, bagaimana caranya, kemudian mungkin berapa biayanya dan sebagainya, dan kemudian dia menilai, dia menimbang-nimbang, mungkin nggak dia melaksanakan atau menerapkan teknologi yang baru tadi. Nah, ketika dia sudah menimbang-nimbang, selanjutnya dia masuk ke tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat itu adalah tahapan mencoba atau trial. Ya, jadi ketika keterangan tadi sudah lengkap, minat untuk meniru atau menerapkan teknologi tadi sudah besar, dan jika ternyata hasil penilaian atas tadi
di tahapan evaluasi tadi penilaiannya positif, maka dimulailah usaha dia untuk mencoba hal baru yang sudah diketahui. Nah, ketika itu dia mencoba inovasi tadi, masuklah dia tahap adopsi. Ketika dia sudah mengukuhkan bahwasannya saya akan menerapkan teknologi atau inovasi ini. Jadi petani atau karyawan tadi sudah mulai mempraktekkan hal-hal baru dengan keyakinan ini akan berhasil atau ini akan memberikan keuntungan yang berbeda ketika dia hanya melaksanakan teknologi atau inovasi yang terdahulu, yang sebelumnya. Ya, mungkin kalau di lingkungan perkebunan, seorang karyawan akan berpikir ini akan menambah prestasi kerja dia dan akan membuat dia lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Nah, selanjutnya ada 5 karakteristik yang mempengaruhi tingkat adopsi. Ya, 5 karakteristik inovasi ini, karakteristik tadi dapat mempengaruhi tingkat adopsi seseorang secara individu. Nah, ada 5. Yang pertama adalah relative advantage atau keuntungan relatif atau keunggulan relatif. Jadi keunggulan relatif ini adalah suatu apa ya istilahnya derajat ya. Suatu inovasi itu dianggap lebih baik atau unggul dari teknologi yang pernah ada sebelumnya. Jadi hal ini bisa diukur dari beberapa hal ya, seperti dari hal ekonomi, dari bagaimana pandangan umum masyarakat sekitar, sosial, kemudian bagaimana kenyamanannya, kepuasannya dan lain sebagainya gitu. Jadi semakin besar keunggulan relatif yang dirasakan oleh seseorang yang mengadopsi, maka semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Kemudian yang kedua adalah kompatibilitas atau compatibility, kesesuaian. Jadi kompatibilitas ini adalah derajat di mana suatu inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku. Ya, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi sebagai contoh nih misalkan eh, jika suatu inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah, sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai. Jadi eh, bagaimana tingkat penerimaan, masyarakat, tingkat penerimaan seorang petani atau karyawan tadi terhadap sebuah teknologi yang baru, gitu. Kemampuan mereka untuk bisa menyesuaikan, eee, adanya teknologi itu dengan lingkungan sekitar, ya. Terkadang misalkan ketika menggunakan mekanisasi, mungkin lingkungan tersebut cenderung lebih tidak menerima adanya mekanisasi karena mungkin dianggap bakal mencemari lingkungan, polusi, ribut dan lain sebagainya, itu mungkin akan, secara penerimaan sosial, dianggap dia tidak konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku di sekitarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, kerumitan atau complexity, ya. Kerumitan ini adalah derajat di mana inovasi itu dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan oleh masyarakat tadi, karyawan ataupun petani tadi, ya. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah bisa dimengerti dan digunakan, ada juga yang sebaliknya, semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi itu bisa diadopsi, ya. Yang keempat adalah kemungkinan untuk dicoba. Jadi kemampuan untuk diuji cobakan, jadi suatu inovasi itu bisa diuji coba pada batas tertentu, ya. Sampai sejauh mana, inovasi ini bisa dicoba di lingkungan tersebut, seperti itu. Nah, jadi, suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam tempat sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi ketika dia bisa diuji cobakan dengan cepat, dengan mudah aksesnya untuk bisa dicobakan, maka itu relatif akan lebih cepat diadopsi. Jadi agar suatu inovasi itu bisa diadopsi, maka sebaiknya dia harus bisa menunjukkan keunggulan dari inovasi atau teknologi tersebut. Kemudian yang kelima adalah kemampuan yang diamati atau observability, ya. Jadi kemampuan yang diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi itu dapat terlihat oleh orang lain. Jadi semakin mudah seseorang tuh bisa melihat hasil dari suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Makanya biasanya eh, seorang penyuluh pertanian dia akan membuat sebuah demplot, ya. Sebuah demplot itu adalah sebuah petak contoh yang mana dia menerapkan
teknologi terbaru atau inovasi yang baru didemplot tersebut, kemudian hasilnya nanti bisa dilihat oleh orang banyak. Ternyata apa yang diterapkan oleh penyuluh tadi hasilnya lebih baik dibandingkan teknologi yang konvensional yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kesesuaian atau tadi kompatibilitas, kemudian keunggulan relatif tadi, kemampuan untuk diuji cobakan, untuk kemudian kemampuan untuk diamati, serta semakin kecil kerumitannya maka inovasi-inovasi tersebut akan bisa lebih cepat diadopsi atau diterapkan. Nah, selanjutnya di sini ada saluran-saluran komunikasi. Ya, saluran-saluran komunikasi ini ada 5. Yang pertama ini adalah pengetahuan, selanjutnya adalah persuasi, selanjutnya keputusan, selanjutnya implementasi, dan selanjutnya adalah konfirmasi. Nah, dalam saluran komunikasi tentunya kita akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama dari kondisi awal, bagaimana situasi awal ketika kita menyampaikan suatu inovasi agar bisa diadopsi oleh masyarakat, kemudian bagaimana kebutuhan atau problem yang ada di masyarakat, kemudian inovasi apa yang akan kita akan kita sampaikan, dan yang keempat bagaimana sistem sosial di sana. Nah, keempat hal ini akan mempengaruhi cepat atau lambatnya inovasi itu bisa diterapkan di suatu lingkungan masyarakat. Nah, semisal yang pertama kita akan membahas tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan seseorang untuk mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian tentang bagaimana inovasi itu berfungsi, ini bisa memunculkan atau menumbuhkan minatnya untuk lebih mengetahui terkait inovasi tersebut. Jadi informasi awal atau pengetahuan awal yang diketahui oleh masyarakat atau petani tadi terkait inovasi yang akan diterapkan itu akan menumbuhkan minat dia. Jadi ketika dia sudah tahu memiliki pengetahuan tentang inovasi tersebut akan semakin mudah bagi kita dalam menjelaskan inovasi tadi dan akan semakin cepat inovasi itu bisa diterapkan. Oleh sebab itu informasi itu sangat penting untuk bisa memperlancar proses dari adopsi sebuah inovasi, ya. Karena itulah sumber pengetahuan awal bagi masyarakat. Nah, setelah orang-orang sudah mengetahui terkait hal tersebut, maka selanjutnya adalah tahapan persuasi. Nah, tahapan persuasi ini sebagaimana kita ketahui persuasi ini adalah ajakan, ya. Bagaimana cara kita mengajak. Nah, ketika kita mengajak itu, ya, mengajak para petani itu kita lihat dari beberapa karakter sebuah inovasi, ya. Karakter sebuah inovasi. Ada relative advantage tadi, compatibility, complexity, triability, yang terakhir tadi observability atau kemungkinan untuk diamati. Itu adalah karakteristik inovasi yang kemudian bisa menjadi sarana kita untuk mengajak seseorang untuk menerapkan sebuah inovasi. Jadi tahapan persuasi ini terjadi ketika individu tadi itu sudah memiliki sikap positif atau negatif terhadap sebuah inovasi. Nah, makanya tadi kan karakteristik inovasi tadi semakin memiliki keunggulan yang relatif tadi, kompatibilitasnya semakin bagus, kompleksitinya semakin rendah, kemudian mereka untuk mencoba, kemudian mereka mudah untuk melihat hasilnya, itu akan memudahkan mereka untuk menerima karena mereka menilai sisi positif maupun negatif dari suatu inovasi tadi. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keputusan, ya. Saluran komunikasi keputusan, ya. Keputusannya pada tahap ini individu tadi akan membuat keputusan apakah menerima atau menolak suatu inovasi. Nah, menurut Rogers, ya, tahun 1983 tadi, dia menyebutkan bahwa menerima suatu keputusan itu berarti bahwa inovasi tersebut akan digunakan secara penuh, ya. Memutuskan untuk menerima sebuah inovasi tadi adalah
bahwa mereka akan menerima atau menggunakan inovasi tersebut secara penuh. Sedangkan ketika dia memutuskan untuk menolak ya, berarti dia menolak untuk mengadaptasi sebuah inovasi tersebut. Nah, jika inovasi dapat dicobakan secara terpisah misalnya ya pada keberadaan suatu individu, maka inovasi itu akan lebih cepat diterima karena biasanya individu tersebut pertama-tama ingin menerima inovasi tersebut. Walaupun begitu penolakan inovasi bisa saja terjadi pada setiap prosesnya. Nah, dalam proses keputusan ini disebutkan bahwa ada dua jenis penolakan. Nah, ada dua jenis penolakan, yaitu ada active rejection atau penolakan aktif dan ada passive rejection atau penolakan pasif. Active rejection ini terjadi ketika suatu individu dia mencoba inovasi dan kemudian dia berpikir akan mengadopsi inovasi tersebut, namun pada akhirnya dia menolak inovasi tersebut. Tapi kemudian passive rejection, dia sama sekali dari awal tidak akan menerima inovasi tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua keputusan tadi ya. Adopsi artinya dia menerima inovasi tersebut, rejection artinya dia menolak. Jadi ketika dia mengadopsi atau dia menerima, dia ada kedua kemungkinan. Yang pertama dia akan melanjutkan mengadopsi inovasi tadi, atau kemudian dia akan tidak melanjutkan. Demikian juga orang yang menolak tadinya dia menolak, tapi mungkin ketika dia mempertimbangkan hasil dari inovasi tersebut, mungkin dia akan mengadopsi nanti. Nah, atau kemudian ketika dia menolak sejak awal, dia akan tetap konsisten menolak atau yang kita sebut sebagai tadi passive rejection. Nah, selanjutnya ada tahapan implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini sebuah inovasi ini dicoba untuk dipraktekkan, akan tetapi sebuah inovasi membawa sesuatu yang baru. Gitu ya. Apabila tingkat ketidakpastiannya tinggi ya, mungkin masih akan menjadi masalah pada tahapan implementasi. Mungkin pengguna tadi perlu bantuan teknis dari para penyuluh atau dari para asisten kebun tadi untuk mengurangi tingkat ketidakpastian akibat dari teknologi yang mereka sampaikan kepada para masyarakat, pada karyawan tadi. Seperti itu ya. Jadi pada tahap implementasi ini tahapan di mana inovasi tadi dicoba untuk dipraktekkan. Nah, dalam praktekannya pasti tentunya bisa saja 50-50, bisa saja berhasil atau tidak berhasil. Nah, oleh sebab itu agar dia bisa berhasil tentunya harus diberi bantuan teknis agar dia bisa dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya yang kelima adalah konfirmasi. Nah, konfirmasi ini adalah bentuk kita bentuk seorang karyawan atau seorang petani tadi mencari dukungan atas keputusannya. Ya, dia mengkonfirmasi ulang. Ketika dia sudah mengimplementasi tadi, dia mengkonfirmasi ulang. Apakah ini bisa menjadi keputusan yang dia terapkan ini bisa menjadi terbalik, atau pada akhirnya malah menjadi cenderung dia menjauhkan diri dari inovasi tersebut, atau kemudian malah memperkuat seorang karyawan atau seorang petani tadi untuk bisa menerapkan inovasi yang akan diterapkan tadi. Nah, ini pada tahapan ini menjadi hal yang sangat penting karena ini akan menjadi keberlanjutan bagi pengguna atau subjek tadi yang akan menerapkan inovasi ini. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini ada sebuah grafik. Ini adalah sebuah grafik yang menjelaskan mengenai karakteristik sasaran sebuah inovasi yang dikemukakan oleh Roger dan Shoemaker tahun 1971. Jadi bahwa dalam setiap kelompok masyarakat tuh ada 5 kelompok individu yang berdasarkan tingkat kecepatan mereka mengadopsi sebuah inovasi. Jadi yang paling pertama itu adalah kelompok perintis atau inovator. Ini adalah orang-orang yang paling pertama dalam suatu wilayah tertentu yang paling cepat mengadopsi suatu inovasi. Jadi ketika jadi kelompok-kelompok inovator atau kelompok perintis ini mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
dan mereka cenderung individualis. Ya, jadi mereka punya kepercayaan yang tinggi terhadap suatu teknologi yang baru, dan mungkin orang lain mungkin belum bisa menerima apa yang mereka yakini. Nah, jadi mereka ini keyakinan itu timbul karena dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Inilah kelompok inovator, dan di suatu lingkungan tadi, satu kelompok individu tadi, ya, kelompok inovatornya cenderung sedikit, hanya sekitar 2,5%. Maaf, ya. Nah, selanjutnya 12,5 ya. Oke, selanjutnya adalah eh, kelompok pelopor, ya, kelompok pelopor atau early adopter. Jadi orang-orang early adopter ini adalah orang-orang yang cukup aktif dalam pembangunan desa. Jadi mereka rata-rata orang-orang yang umurnya relatif muda, pendidikannya cukup tinggi, kadang status sosialnya juga cukup tinggi dan disegani oleh anggota masyarakat. Nah, kelompok pelopor ini adalah orang kedua, ya, kelompok orang kedua yang kemudian mereka menerapkan suatu inovasi tersebut, dan jumlahnya uh, sekitar 13,5% dari suatu kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ada early majority atau kelompok penganut dini. Jadi ini golongan orang-orang yang mudah terpengaruh bila hal baru telah disadari dan diyakini keunggulannya. Jadi mereka baru ngikut ketika meyakini dan mereka menyadari hasil dari suatu inovasi yang sudah diterapkan oleh tadi dua kelompok yang di awal, kelompok perintis dan kelompok pelopor. Nah, yang keempat adalah kelompok penganut lambat. Jadi ini orang-orang yang lambat menerima suatu inovasi. Biasanya mereka kedudukan ekonomi rendah karena ketidakmampuan mereka dalam dari sisi ekonomi uh, untuk menerapkan suatu inovasi. Atau kemudian mereka adalah orang-orang yang kurang bersemangat dalam usaha pertaniannya. Jadi hanya bukan menjadi suatu pekerjaan utama bisa jadi, atau kemudian itu pekerjaan utamanya tapi dia cenderung orang-orang yang lambat dan tidak bersemangat dalam mengusahakan pertaniannya. Nah, yang kelima inilah orang-orang kolot atau orang-orang laggard, ya. Orang kolot, orang penolak, biasanya mereka usia tua, kemudian statis, dia pasif dan tidak aktif terhadap suatu perubahan, dan rata-rata kurang rasional memahami suatu teknologi. Jadi mereka nih orang-orang yang kemudian cenderung banyaknya menolak, ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada beberapa perbandingan perbandingan adopsi. Ada dua model di sini, ada model top down dan model bottom up. Yang mana model top down itu biasanya dilaksanakan oleh pemerintah, diprakarsai oleh pemerintah. Kemudian model bottom up nih biasanya oleh LSM dan oleh masyarakat sendiri, seperti itu. Nah, di sini ada tiga, ya. Kalau kita lihat di tabel ini ada model top down, bottom up ya, untuk prakarsa pemerintah, LSM maupun masyarakat. Nah, biasanya model top down yang diprakarsai oleh pemerintah, dia orientasinya ini mengutamakan hasil yang dicapai. Jadi lihat orientasinya hasil karena ini biasanya menjadi target suatu lingkup di kepemerintahan. Nah, selanjutnya kalau misalkan di LSM, ya, dan masyarakat, biasanya mereka lebih mengutamakan proses, ya, bukan soal masalah hasil, tapi mereka mengutamakan proses. Ketika ada hasil, mereka selalu mengatakan hasil itu tidak akan mengkhianati proses yang sudah dilakukan. Jadi proses itu yang mereka utamakan, karena ketika proses mereka dalam menerapkan suatu inovasi, dalam mengadopsi inovasi, itu secara tidak langsung mereka juga membangun sistem sosial di lingkungan tersebut, gitu. Jadi meskipun hasil mungkin tidak bisa tercapai, tapi ada suatu sistem sosial yang mereka berhasil bangun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya dalam konteks top down yang diprakarsai pemerintah, masyarakat itu cenderung lebih dianggap sebagai objek sasaran dari program tadi. Sedangkan kalau yang diprakarsai oleh LSM maupun masyarakat itu sebagai subjek atau pelaku dari proses adopsi tadi, gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat hubungan kerja yang diprakarsai oleh pemerintah lebih ke arah
masyarakat tadi karena dia adalah objek, dia menggantungkan hidup atau proses adopsi tadi dari bantuan pemerintah, ya, dari bantuan pemerintah yang diharapkan. Sedangkan kalau yang mana masyarakat tadi sebagai subjek, hubungan kerjanya lebih ke arah kekeluargaan, gotong royong, kebinekaan. Demikian juga apa yang diperkarsai oleh masyarakat. Nah, selanjutnya di sini tentang keberlanjutan program. Nah, tentang keberlanjutan program, kalau misalkan pengadopsian sebuah teknologi atau inovasi tadi yang diperkarsai secara top down dari pemerintah, maka keberlanjutan program itu hanya sesuai dengan pesanan donor atau dari rencana kerja. Kemudian masyarakat dia hanya dilibatkan sebagai pekerja, tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Tapi ketika yang dilaksanakan oleh LSM atau masyarakat, cenderung biasanya itu berkesinambungan. Jadi kegiatan dilaksanakan secara terorganisir, kemudian dia dilakukan setahap demi tahap, ya. Kemudian ada evaluasi, ya, dan untuk menentukan bagaimana tindak lanjut dari kegiatan yang dikerjakan tadi. Nah, selanjutnya mengenai partisipasinya. Secara partisipasinya, masyarakat tadi kalau yang diprakaisi oleh pemerintah adalah partisipasi kerja. Jadi mereka bekerja untuk program tersebut. Nah, kalau misalkan untuk yang secara bottom up tadi, partisipasinya penuh. Jadi pendampingan secara penuh, ya. Kemudian kalau yang dari masyarakat, kalau dari masyarakat misalkan dari PNPM itu ya, yang dari dana desa atau apapun itu partisipasinya penuh oleh masyarakat, dan ketika mungkin mereka tidak ikut serta dalam gotong royong tadi akan mendapat sanksi sosial. Nah, selanjutnya bagaimana pemecahan masalah yang ketika ada masalah yang timbul dalam proses adopsi sebuah inovasi tadi, biasanya akan dilakukan melalui wawancara yang beredar dan bersifat umum. Kemudian akan diberi bantuan yang sifatnya temporer. Ya, selanjutnya kalau yang sifatnya bottom up, pemecahan masalah itu dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Ya, pemenuhan kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. Seperti itu. Kalau di konteksnya bottom up yang dilaksanakan oleh masyarakat, ya masalahnya juga sama, pemecahannya akan dilaksanakan dengan cara berunding, ya, masyarakat. Dan mereka biasanya meminta pertimbangan dari tokoh masyarakat setempat atau dari pemuka agama setempat. Seperti itu. Untuk pemenuhan kebutuhan tadi dilakukan hal yang penting dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya anggapan terhadap masyarakat. Jadi, anggapan terhadap masyarakat, kalau biasanya program yang sifatnya top down tadi, masyarakat menganggap ini tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, karena sifatnya adalah programnya langsung dari pemerintah untuk masyarakat, bukan dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, sedangkan yang dilakukan secara bottom up, jadi program ini atau adopsi tadi, suatu inovasi ini karena masyarakat dia sebagai subjek, dia yang akan memutuskan bagaimana cara menerapkan inovasi tersebut. Seperti misalkan ada beberapa perubahan yang harus mereka lakukan, adaptasi sebuah sebuah inovasi itu seperti apa agar bisa dilaksanakan secara total di masyarakat. Jadi ada aspirasi-aspirasi dan potensi masyarakat yang dikumpulkan untuk bisa dilakukan, seperti itu. Ya, selanjutnya kalau yang dari masyarakat, dari masyarakat ke masyarakat, jadi benar-benar memperhatikan aspek kepentingan umum. Demikian. Nah, selanjutnya hal lain yang dianggap masyarakat terhadap proses-proses model tadi, top down dan bottom up tadi, untuk yang top down sendiri pola pikir yang terbentuk itu sangat lokalit atau terbelakang, statis, tradisional, sulit berubah, lambat mengadopsi inovasi, serta tidak berdaya untuk hidup mandiri. Kenapa? Karena memang masyarakat hanya disuap saja. Mereka hanya diberikan sebuah program yang memang memang orientasinya tadi pada hasil dan target capaian suatu kerja pemerintah, tapi bukan menghargai sebuah proses. Sehingga
masyarakat hanya berperan sebagai partisipasi kerja saja. Tidak ada aspirasi atau keinginan masyarakat yang memang muncul dari masyarakat kemudian masuk dalam konteks program tersebut. Karena konteksnya di sini tidak ada bentuk feedback yang mengarah ke arah memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Karena penilaian atas kebutuhan itu dilaksanakan dari atas ke bawah. Nah, sedangkan untuk kedua hal yang lainnya tadi, yang bottom up, yang baik dilaksanakan oleh LSM maupun oleh masyarakat tadi, cenderung lebih ke arah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memecahkan permasalahannya, kemudian jika ada suatu masalah yang muncul, itu pasti akan diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, terima kasih untuk perkuliahan yang materi ke-12. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.